Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas akuntansi A3, kelompok 7, yang beranggotakan yang pertama Izatul Ayun dengan NIM 1810102115, yang kedua Romli Mubarak dengan NIM 1810102116, dan yang terakhir yang ketiga Lailatul Khalifah dengan NIM 1810102118. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dari soal-soal kasus 5, yaitu pada tugas 2 dan 4. Dan untuk tugas yang nomor 2 akan dijelaskan oleh Izatul Ayun. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yang dimana pertanyaan sebelumnya nomor 1 telah dijelaskan oleh kelompok 6. Untuk soal nomor 2 yaitu lengkapi perhitungan jurnal eliminasi. Untuk yang pertama, kita melakukan perhitungan kepemilikan PT Perkasa atas PT Cemara per tanggal 31 Desember 2020. Yang dimana telah dilakukan perhitungan dan didapatkan saldo tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.275.000.000. Yang kedua yaitu mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Cemara. Untuk jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Cemara pada dividen diumumkan investasi pada PT Cemara, di mana bagian laba atas PT Cemara sebesar Rp1.680.000.000 dan dividen diumumkan sebesar Rp400 juta. Investasi pada PT Cemara sebesar Rp1.280 juta. Yang kedua yaitu mengeliminasi bagian kepentingan non-pengendali atas penghasilan dari PT Cemara. Ayat jurnalnya yaitu bagian laba kepentingan non-pengendali atas dividen diumumkan kepentingan non-pengendali, yang dimana bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar Rp420 juta dan dividen diumumkan sebesar Rp100 juta, kepentingan non-pengendali sebesar Rp320 juta. Yang ketiga, ayat jurnal mengeliminasi saldo awal investasi. Ayat jurnalnya yaitu saham biasa, saldo laba, agio saham diferensial pada investasi pada PT Cemara, kepentingan non-pengendali. Saham biasanya sebesar Rp1.600.000.000, saldo labanya Rp2.240.000.000, agio saham sebesar Rp640 juta dan diferensialnya sebesar Rp1.020.000. Pada investasi pada PT Cemara sebesar Rp4.480 juta dan kepentingan non-pengendali sebesar Rp1.020 juta. Yang terakhir yaitu jurnal mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi, di mana ayat jurnalnya pada sisi debit yaitu bangunan tanah goodwill, pada kreditnya diferensial, di mana bangunan itu sendiri sebesar Rp600 juta, tanahnya sebesar Rp320 juta dan goodwillnya sebesar Rp100 juta. Pada sisi kredit diferensial sebesar Rp1.020 juta. Dan yang terakhir yaitu pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi penyusutan. Ayat jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan bangunan pada sisi debit dan beban penyusutan pada sisi kredit, di mana akumulasi penyusutan bangunan sebesar Rp75 juta dan beban penyusutannya sebesar Rp75 juta. Terima kasih. Untuk selanjutnya di perhitungan laba rugi konsolidasian, di laba bersih PT Perkasa terdapat angka sebesar Rp3.070 juta. Kemudian angka tersebut dikurangi dari penghasilan PT Cemara sebesar Rp1
680 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan porsi milik PT Perkasa atas laba rugi PT Cemara sebesar 1.280 juta. Ditambah lagi dengan akumulasi diferensial terkait bangunan sebesar 70 juta, sehingga didapatkan angka laba rugi konsolidasian sebesar 2.745 juta rupiah. Kemudian di perhitungan saldo laba konsolidasian PT Perkasa, yang pertama saldo laba PT Perkasa per 1 Januari 2020 itu sebesar 3.500 juta rupiah. Dan laba bersih PT Perkasa 3.075 juta rupiah dikurangi bagian laba atas PT Cemara sebesar 1.280 juta rupiah. Kemudian ditambah porsi milik PT Perkasa atas laba rugi PT Cemara sebesar 1.280 juta rupiah. Kemudian ditambah akumulasi diferensial terkait bangunan sebesar 75 juta rupiah dikurangi dividen diumumkan oleh PT Perkasa sebesar 500 juta rupiah. Dari hasil tersebut didapatkan laba rugi konsolidasian sebesar 6.150 juta rupiah. Selanjutnya untuk laporan posisi keuangan konsolidasian PT Perkasa dan entitas anak. Untuk kas itu bernilai 1.785 juta. Piutang usaha senilai 1.900 juta. Persediaan 1.800 juta. Kemudian tanah 3.620 juta. Bangunan 8.800 juta. Mesin 4.800 juta. Akumulasi penyusutan senilai 3.200 juta. Investasi saham PT Cemara 700 juta. Sedangkan yang terakhir goodwill 100 juta. Maka total asetnya adalah 20.305 juta, yang mana pada akumulasi penyusutan itu dikurangi senilai 3.200 juta. Kemudian pada total liabilitas dan ekuitas, yaitu terdapat akun utang usaha senilai 1.570 juta, utang lain-lain senilai 1.025 juta, saham biasa 3.400 juta, IQ saham 6.660 juta, saldo laba 6.310 juta. Kemudian yang terakhir, kepentingan non pengendali senilai 1.340 juta. Maka total liabilitas dan ekuitas senilai 20.305 juta. Sekian penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami mengenai materi dari kasus 5. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.